nanti pada pilihan yang akan datang kita pilih calon-calon yang kira-kira pro umat Islam. Kalau saya ya gak punya pilihan khusus, saya gak mihak siapa-siapa, gak kampanye. Kalau menurut saya capres ketiga-tiganya ini pilihan semua, pilihan partai politik, dan insya Allah bagus-bagus. Cuma kalau saya pribadi sementara ya mungkin condong ke Pak Anies, kira-kira lah. Dan sambian jangan ikut saya karena ini demokrasi, sambian pilih sendiri. Jangan saya pilih lah, apa kamu mau milih terserah kamu, ini demokrasi ini. Kita ini gak ada paksaan. Ya ikut ya gak apa-apa, tapi jangan terpaksa ikut itu. Kok milih? Ya terpaksa lah Pak Kiai ikut. Jangan pilih sendirilah. Dari sini maka bagaimana umat Islam ini berhak menentukan arah perjalanan republik ini. Ini umat Islam. Karenanya umat Islam ini kan sebentar lagi 2024 kan. 2024. Kita agak bicara politik ya, dan kita bicara bukan politik praktis atau politik partai kekuasaan, bukan. Tapi kita bertanggung jawab. Nanti 2024 kita ini milih mulai dari calon presiden, terus apa lagi yang dipilih? DPR ya, DPD. Kita gak boleh sembarang milih. Kamu kenapa milih itu? Itu kawan saya. Gak boleh. Kamu kenapa pilih itu? Itu paman saya. Kok pilih itu? Itu tetangga saya. Gak boleh. Tapi bagaimana? Yang harus kita pilih memang orang-orang yang peduli pada umat Islam. Kadang-kadang orang yang kita pilih, begitu dipilih gak jumpa lagi dengan kita. Ada yang begitu. Setelah dipilih sampai 5 tahun lagi gak pernah jumpa, dan gak pernah dengar suaranya. Ini sudah kita pilih. Ini ada momen politik begini, umat Islam begini. Mengapa agak bersuara calon kita ini? Oh, sepertinya memang dia agak layak dipilih. Cuma ambil gaji di DPR atau di mana. Ada yang begitu. Ini pelajaran bagi kita. Kita ini jangan sembarangan milih. Yang harus kita pilih ini adalah calon-calon yang kira-kira peduli pada umat Islam dan punya kemampuan, kompetensi memperjuangkan umat Islam. Terutama memperjuangkan ya umat Islam berkaitan dengan hukum Islam. Mengapa seperti itu? Akhir-akhir ini di mana-mana ini ada kampanye tidak suka pada hukum-hukum Islam, alergi pada hukum-hukum Islam. Memang di akhir zaman seperti itu, tapi kita gak boleh seperti itu. Kita ini harus peduli. Apa di antara kepedulian kita pada hukum Islam? Bahwa hukum yang terjadi, hukum yang ada di dunia ini ada hukum Islam, hukum agama. Kemudian ada hukum positif. Kalau hukum positif itu artinya apa? Hukum produk manusia, seperti buatan DPR, buatan bupati, buatan gubernur ya, peraturan-peraturan yang dibikin. Nah, hukum positif itu ada kalanya memang untuk kemaslahatan umum. Kalau hukum positif itu untuk kemaslahatan umum, umat Islam wajib taat. Contohnya seperti apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ya, ada lampu merah, lalu ada lampu kuning, ada lampu hijau, kan ada begitu. Bagaimana hukumnya mentaati rambu-rambu lalu lintas? Mentaati rambu-rambu lalu lintas kalau mendatangkan kemaslahatan itu hukumnya wajib. Kalau melanggar hukumnya haram. Mengapa? Karena kalau melanggar nanti bisa terjadi kecelakaan.
Dasarnya mana? Kan di Al-Quran dan hadis gak ada keterangan harus ikut rambu-rambu lalu lintas. Betul? Kan gak ada memang di Al-Quran dan hadis. Cuma ada perintah umum di dalam Al-Quran. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena ada ulil amri. Makanya kalau lagi sepi ya, apalagi kita terburu-buru mau ceramah. Ini lampu merah, tapi kanan kiri gak ada mobil lewat, polisi juga gak ada. Sebagian kiai melanggar memang itu. Mengapa? Karena tidak menimbulkan mafsadah, gak menimbulkan kerusakan. Yang penting gak ketahuan polisi. Kalau ketahuan kok melanggar, gak tahu kalau ada bapak di sini. Biasanya kan begitu, karena memang tidak mengganggu kemaslahatan. Itu gak apa-apa. Ini hukum positif. Nah, kalau hukum positif ini berlawanan dengan agama, gak boleh diikuti. Dan insya Allah di negeri kita ini belum ada hukum positif yang berlawanan dengan agama. Cuma memang hukum-hukum agama tidak dilaksanakan di akhir zaman. Banyak yang tidak dilaksanakan di akhir zaman seperti itu. Dan ini sebenarnya bagaimana? Hukum Islam itu memang hukum yang paling baik, saudara. Itu hukum Islam. Hukum Islam ini kalau dijalankan, kalau diterapkan, ini akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan, ketentraman. Terbukti bagaimana ketika umat Islam itu dominan pada masa-masa khilafah ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Bani Umayyah, lalu masa Khalifah Bani Abbasiyah, lalu masa Khalifah Utsmaniyah di Turki. Ketika hukum-hukum Islam, kemudian ketika masa-masa kerajaan ya, masa-masa kesultanan Melayu, masa-masa kesultanan di Jawa sebelum era penjajahan. Ketika hukum-hukum Islam itu dijalankan, itu ketentraman, kesejahteraan umat Islam itu luar biasa. Artinya apa? Hukum Islam ini memang terbukti memang mendatangkan kemaslahatan. Dan ini hukum Islam ini lengkap. Apapun di dunia ini pasti disentuh hukum Islam. Karenanya ada cerita ya di barat. Ketika ada orang mau masuk Islam, orang Kristen, sama kawannya diingatkan, kamu kalau masuk Islam harus tahu. Kenapa? Islam itu undang-undangnya lengkap. Bayangkan di dalam Islam. Di dalam Islam ini persoalan apa yang tidak ada adabnya? Ada adabnya semua. Itu apa saja di dalam Islam? Saudara misalnya mau pipis atau sakit perut, mau masuk WC atau masuk tandas kata orang Melayu, itu gak sembarangan masuk, saudara. Ketika akan masuk ada doanya. Apa doanya ketika akan masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Mengapa berlindung dari setan? Agar kita gak berlama-lama di WC. Apalagi di WC sambil rokokan, tambah lama itu. Apalagi sambil chatting main HP, tambah lama gak keluar-keluar. Padahal tempatnya setan, kita berlindung. Dan kaki yang pertama kali dilangkahkan ke dalam kaki yang mana? Kaki kiri. Ini kadang-kadang orang lupa, pokoknya masuk dah. Gak baca doa. Ada yang mau masuk WC gak baca doa? Ada. Banyak ya. Lupa kadang-kadang. Mengapa? Kebelet pipis. Dan itu ketika ada di dalam, kita tetap dianjurkan berzikir. Cuma karena itu tempatnya tidak layak, maka zikirnya zikir qalbi. Nggak lupa kepada Allah. Karena tempatnya tidak layak. Hati tetap berzikir pada Allah. Begitu selesai, kita ini begitu selesai ya, selesai pipis, BAB selesai, lalu dibersihkan, mau keluar. Ketika keluar, yang dibaca apa setelah keluar, setelah selesai?
alhamdulillah. Baca ghufranak ya, ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Lalu bersyukur pada Allah, alhamdulillah alladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, dan Allah menyembuhkan aku, memberikan perlindungan kesehatan padaku dari kotoran itu. Karena kalau kotoran ini tidak keluar saudara, ini masalah ini. Masalahnya apa? Paling enggak harus makan pepaya habis setengah. Biar bisa BAB. Kalau makan pepaya enggak bisa, harus minum obat dulkolat. Kalau enggak bisa, harus ke dokter. Ini bahayanya, makanya bersyukur. Artinya apa? Islam itu dalam hal apapun ada aturan. Jangankan itu ya. Islam ini kan aturannya kan lengkap memang. Aturannya lengkap. Apa contohnya? Hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan itu boleh enggak sembarangan? Boleh. Boleh, asalkan resmi. Sing kita ini kan hasil hubungan sembarangan kan, betul? Orang tua, orang suami istri itu kalau masuk kamar kan sembarangan hubungannya, cuma resmi. Artinya kawin dulu. Karena kalau nggak kawin dulu, ada yang nggak kawin. Kalau Islam ini yang penting ada pernikahan. Kalau sudah ada pernikahan, mau bagaimanapun di dalam Al-Quran kan dikatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kamu itu ladang kamu. Artinya ladang. Ya datangi ladang kamu dari mana saja kamu mau. Apa atas bawah, apa samping menyamping, atau bagaimana, terserah. Ini kan bahasa Al-Quran bebas, kan hubungan bebas namanya. Jadi oleh Al-Quran yang penting resmi pernikahan itu gak apa-apa. Orang meladang pakai cangkul, meladang pakai mesin, kemudian ladangnya mau ditanam apa, mau dikasih apa, terserah, namanya ladang. Kan ladang kamu itu Islam. Kalau nggak pakai aturan, nggak pakai aturan, nggak kawin, itu namanya apa namanya itu? Namanya kan hewan kan. Saudara tahu ayam, tahu sama ayam. Ayam itu bertelur ya, telurnya biasanya paling banyak 12. Setelah dierami oleh induknya, nanti dierami yang netas biasanya 10, kadang 11. Yang 1 atau 2 kadang nggak menetas. Setelah ayam ini besar ya, gimana hubungannya? Kadang-kadang ayam ini anaknya ada yang jantan, ibunya nggak punya pejantan. Kira-kira anaknya yang jantan naik enggak sama induknya? Ada yang naik? Ada. Namanya ayam. Nah, apalagi kadang-kadang anaknya ayam ini ada yang jantan, ada yang betina, saudaranya sendiri. Kira-kira dinaiki apa enggak? Naik juga. Naik juga, Pak. Padahal saudaranya, ini saudaranya kok naik. Ya maklumlah ayam. Ayam memang enggak ada kawin, memang enggak ada mahram ayam itu. Kadang-kadang nanti bapaknya datang. Pejantannya, betinanya, anaknya dinaiki juga setelah besar. Betul? Ayam. Makanya kalau ada orang sembarangan berhubungan, misalnya gak kawin, atau misalnya anaknya, atau saudaranya, atau siapa, itu berarti hubungan ayam gitu. Kenapa? Gak tahu saudaranya. Dan ini sudah ada saudara di negeri kita yang hubungan seperti itu sudah ada. Karena jauhnya bangsa kita dari agama. Jangan dikira gak ada. Sudah lama ada yang seperti itu di negeri kita. Parah memang. Nah, artinya apa? Islam ini dalam hal apapun memang ada aturan.
Mengapa ada aturan? Karena itu yang indah memang. Kemudian kita ini, aturan di dalam Islam ini tidak hanya berlaku di dalam hubungan laki dan perempuan, tapi ketika suami istri mau berhubungan itu ada aturannya. Aturannya bagaimana? Kalau di kitab-kitab itu dianjurkan berwudhu dulu, walaupun habis itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, kalau muqaddimah gak batal. Baru kalau sudah inti baru batal. Karena mazhab Hanafi ya, bersentuhan kulit laki perempuan gak batal. Yang batal itu bersentuhan dalam. Itu Hanafi. Kalau Imam Syafi'i begitu bersentuhan sudah batal. Tapi dianjurkan berwudhu dulu. Kalau perlu sebelum melakukan itu sholat hajat dulu. Lalu baca Yasin, minta anak soleh. Setelah baca Yasin, minta anak soleh, lalu kemudian masuk kamar, begitu mau naik baca apa? Allahumma jannibna syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkan pula setan dari apa yang engkau rizkikan pada kami. Jadi suruh berdoa. Mengapa? Agar ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri itu tidak dibantu setan. Setan gak ikut andil melakukan itu. Karena kalau gak berdoa, yang berhubungan dua sama istrinya, suaminya sama setan. Karena yang berhubungan dua, suaminya sama setan, anaknya jadi anak nakal. Makanya kita berdoa dulu. Makanya seorang istri ketika suaminya naik ditanya dulu, dah baca doa belum? Kalau belum baca doa suruh turun lagi, turun kalau belum baca. Ini kamu berdua nanti sama saya ini. Kamu ada kawannya. Nah, artinya apa? Di dalam Islam ini memang aturannya lengkap. Benar-benar indah saudara aturan di dalam Islam. Semuanya. Dan ini karena aturan di dalam Islam ini lengkap. Ini akhirnya banyak orang-orang di luar Islam itu masuk Islam. Orang-orang di luar Islam. Ini syuruk jam berapa di masjid sini? 5 menit lagi ya. Ya, tambah lagi cerita. Lama lagi. Ini gara-gara karena Islam ini memang aturan yang luar biasa kalau diterapkan. Ini banyak para pakar di luar Islam masuk Islam. Pada era sebelum 80-an, Presiden Amerika itu namanya Richard Nixon. Dia punya penasehat namanya Profesor Robert Greene. Penasehat bidang politik, bidang pakar hukum tata negara. Suatu ketika Nixon ini mau ceramah di hadapan para pemimpin muslim. Karena mau ceramah di hadapan para pemimpin muslim, dia minta intelijen. Jadi kepala intelijen dipanggil, mungkin FBI atau CIA. Minta dibuatkan ringkasan tentang Islam. Coba buatkan ringkasan tentang Islam, bahan ceramah saya. Ternyata oleh kepala intelijen ini ringkasannya panjang sekali. Akhirnya Nixon marah. Ini bahan ceramah kok panjang sekali, kapan menghafalkan? Akhirnya gak cocok. Karena laporan dari intelijen gak cocok, dia panggil penasehat presiden. Kalau di negeri kita penasehat presiden apa namanya? One Team Press. Nah, One Team Press yang cocok dengan dia Profesor Robert Greene. Akhirnya dia ngasih tahu, Prof, buatkan ringkasan tentang Islam yang simple. Bahan ceramah saya di hadapan para pemimpin muslim. Akhirnya apa? Robert Greene ini mempelajari Islam, baca-baca buku. Baca buku gak puas. Waktu itu di Amerika sudah banyak masjid, sudah banyak Islamic Center. Akhirnya apa? Dia datang ke masjid-masjid mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah Islam dari orang Islam. Ikut kajian ke masjid. Ya mungkin Kak Thayyibah lah di Amerika itu.
kalau ada masjid atau yibah, mendengarkan kajian. Akhirnya apa? Dapat kira-kira 1 minggu atau lebih. Robert Greene ini tertarik pada Islam. Dia menyampaikan sama Presiden Nixon. Apa kata dia? Pak Presiden, kabar gembira. Apa? Saya sekarang masuk Islam. Masuk Islam, saudara. Dia pakar hukum tata negara. Mengapa dia masuk Islam? Kata Robert Greene ini yang akhirnya mengganti nama Al-Faruq, mengganti nama Umar Al-Faruq atau siapa. Dia meninggal waktu corona kemarin, sekitar tahun 2021 tahun 2022. Kisahnya viral masuk Islamnya itu di surat kabar Arab ya, di medsos Arab tuh viral. Saya ngambil dari medsos Arab. Mengapa dia masuk Islam? Kata dia, saya ini pakar hukum tata negara. Dalam undang-undang Amerika gak pernah ada yang namanya keadilan. Keadilan itu gak ada. Kan Amerika gak adil kan? Amerika ini menghukum negara manapun terserah dia. Baik negara itu punya salah sama dia atau gak punya salah. Dan yang dihukum Amerika gak ada yang punya salah sama Amerika. Seperti Irak diserang Amerika, Afghanistan diserang Amerika, Syria diserang, mana-mana terserah dia. Gak ada keadilan memang. Ternyata apa? Kata Robert Greene, keadilan itu ada di dalam Islam. Hanya Islam yang punya keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Kan begitu. Allah memerintahkan keadilan wal ihsan. Itu di dalam Islam. Jadi kata dia keadilan ini yang hanya ada di dalam Islam. Di undang-undang Amerika gak ada keadilan. Ini dia. Akhirnya masuk Islam. Lama-lama suatu ketika Robert Greene ini, Al-Faruq ini yang sudah mengganti namanya Al-Faruq, menghadiri seminar tentang Islam. Yang menjadi narasumber seorang Yahudi anti-Islam waktu itu. Yahudi ini juga pakar hukum di Amerika. Yahudi ini ceramahnya berapi-api menjelek-jelekan Islam. Selesai Yahudi ini ceramah, dipanggil sama Profesor Robert Greene karena dia seniornya. Ditanya dia, kamu ini benci sekali pada Islam, gak suka sama Islam. Ceramahnya sangat gak suka pada Islam. Akhirnya apa? Profesor itu ditanya, Profesor Yahudi, saya mau tanya sama kamu, kamu kan pakar hukum tata negara. Ya Prof, katanya. Undang-undang tentang warisan di Amerika itu bukunya ada berapa jilid? Kata Profesor Yahudi, undang-undang tentang warisan di Amerika bukunya lebih dari 8 jilid, rumusan warisan. Lalu kata Al-Faruq yang nama aslinya Robert Greene ditanya, saya tantang kamu, kira-kira kalau kamu saya kasih rumusan warisan di dalam Al-Quran, ayatnya itu tidak sampai 10 baris, bandingkan dengan undang-undang warisan hukum Amerika. Kamu mau saya kasih rumusan warisan gak sampai 10 baris. Coba kamu pelajari, kira-kira kamu percaya enggak pada Islam? Kamu saya kasih rumusan warisan. Akhirnya ayat tentang warisan di surah An-Nisa, gak sampai 10 baris dikasihkan sama dia, sama Profesor Yahudi. Coba kamu pelajari, bandingkan dengan hukum warisan Amerika yang lebih 8 jilid. Kira-kira saudara kalau dikasih buku tebalnya 8 jilid, mau baca apa enggak? Mau baca? Teler ya, baca ya. Nggak baca sudah capek. Ini 8 jilid ini. Karena memang penduduk orang Indonesia itu nggak suka baca. Ya suka baca, tapi yang dibaca ya buku yang lucu-lucu itu, kabar yang lucu-lucu. Kalau yang serius-serius, apalagi tebalnya berjilid-jilid, lihat aja dah capek, lihat langsung ngantuk. Ini baru lihat, belum baca. Akhirnya Profesor Yahudi dikasih rumusan warisan.
Di dalam Al-Quran nggak sampai 10 baris. Dibawa pulang sama dia, dipelajari. Setelah mempelajari hukum warisan di dalam Al-Quran, dapat 1 minggu jumpa dengan Robert Greene. Apa kata dia? Prof, kabar gembira. Apa? Saya masuk Islam sekarang. Loh, kenapa masuk Islam? Kata Profesor Yahudi ini rumusan yang nggak sampai 10 baris, ini nggak mungkin buatan manusia, nggak mungkin. Mengapa? Karena ini sangat adil dan menyentuh semua ahli waris. Jadi hukum warisan yang ada di dalam Al-Quran ini memang cocok, menyentuh semua ahli waris. Ahli waris kena semua, yang berhak memang kena sama ini. Ini nggak mungkin buatan manusia. Buatan siapa? Ini pasti dari Allah. Saya masuk Islam sekarang. Ini orang-orang Barat, saudara. Jadi orang-orang Barat ini mempelajari hukum-hukum Islam, mantap pada hukum Islam, akhirnya masuk Islam. Sementara di negara-negara Muslim kadang alergi dengan hukum Islam. Kalau ada hukum Islam itu yang dibayangkan langsung potong tangan, betul? Gimana orang mencuri potong tangan? Yang orang berzina di apa? Dirajam. Yang orang membunuh orang diapakan? Kisos. Itu kan hukum Islam, kamu kisos. Gak mau sama kisos. Tapi ketika ada seorang pejabat membunuh bawahannya, ada. Lalu oleh hakim divonis hukum mati. Lalu mengajukan PK kemana? Ke MA. Lalu hukuman mati digagalkan. Pihak keluarga protes apa gak protes? Ini berarti kan mau hukum kisos. Kan hukum Islam itu. Artinya apa? Hukum Islam itu benar-benar adil, saudara. Buktinya adil. Ketika Sambo dibatalkan hukuman mati diganti hukum seumur hidup, kan banyak yang protes kan. Berarti orang setuju dengan hukum Islam itu. Karenanya kita ini jangan alergi dengan hukum Islam. Nanti pada pilihan yang akan datang kita pilih calon-calon yang kira-kira pro umat Islam. Kalau saya ya gak punya pilihan khusus. Saya gak mihak siapa-siapa, gak kampanye. Kalau menurut saya capres ketiga-tiganya ini pilihan semua, pilihan partai politik. Dan insya Allah bagus-bagus. Cuma kalau saya pribadi sementara ya mungkin condong ke Pak Anies, kira-kira lah. Dan sambian jangan ikut saya karena ini demokrasi. Sambian pilih sendiri. Jangan saya pilih lah, apa kamu mau milih terserah kamu. Ini demokrasi ini. Kita ini gak ada paksaan. Ya ikut ya gak apa-apa, tapi jangan terpaksa ikut itu. Kok milih? Ya terpaksa lah Pak Kiai ikut. Jangan. Pilih sendirilah. Nah, artinya apa? Kita ini memilih siapapun kira-kira yang pro umat Islam, yang pro hukum Islam. Nah, terbukti hukum Islam ini benar-benar adil. Minta dikisos itu keluarganya. Siapa itu? Siapa yang dibunuh itu? Padahal non muslim kan, mengakui hukum kisos itu. Jadi hukum Islam ini benar-benar adil memang. Jadi jangan dikira hukum Islam itu kejam, enggak. Hukum Islam ini benar-benar adil. Dulu ketika Arab Saudi masih memberlakukan hukum Islam, sekarang Arab Saudi sudah kacau, saudara. Betul. Hukum Islam enggak ditinggalkan oleh bin Salman karena itu memang kontrak politik. Barat Israel mau mendukung MBS menjadi putra mahkota asal liberalisasi. Kontrak politiknya seperti itu. Ini sekarang dah kacau. Dulu tahun 70-an pejuang hak asasi PBB datang ke Arab Saudi menanyakan tentang HAM. Waktu itu yang menjumpai seorang ulama ahli usul fikih, Profesor Dr. Syekh Ma'ruf Ad-Dawalibi. Lalu mereka menanyakan tentang HAM. Yang ditanya tentang hukum potong tangan.
Kenapa di sini berlaku hukum potong tangan? Lalu kata Syekh Ma'ruf Ad-Dawalibi, nah di sini walaupun ada hukuman potong tangan, gak tiap hari potong tangan. Mengapa? Gara-gara berlaku hukum potong tangan di Arab Saudi ini aman. Orang bawa mobil, isinya satu mobil itu emas, lewat padang pasir itu gak ada perampok, gak ada pencuri. Mengapa? Gara-gara berlaku hukum potong tangan. Bandingkan dengan di New York, di Washington, di Amerika, hampir tiap menit ada orang dibunuh karena kasus pencurian. Hampir tiap menit ada orang ditembak untuk dicuri. Mengapa? Gara-gara di Amerika tidak diberlakukan hukum potong tangan. Bebas orang mencuri. Dan hukum potong tangan itu gak langsung dihukum potong tangan begitu, saudara. Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang dicuri memang melebihi 1 nisab. Jadi memang ada ukurannya. Kemudian yang dicuri memang disimpan di tempat yang layak. Itu yang dicuri. Yang dicuri gak ada syubhat. Ya pokoknya ada persyaratan, nggak langsung hukum potong tangan begitu. Tapi walaupun diberlakukan hukum potong tangan, itu benar-benar menjaga keamanan bagi umat Islam. Orang nggak gampang mencuri, benar-benar aman. Ya, hukum Islam. Karenanya kita jangan alergi. Ini mengapa perlu kita jelaskan. Sekarang ini banyak orang ada beranggapan menerapkan hukum Islam tidak wajib. Wajib. Kalau bilang nggak wajib itu bisa apa? Apa hukumnya? Orang yang mengatakan menjalankan hukum Islam tidak wajib. Kira-kira kafir apa murtad? Hukumnya murtad. Kalau ada yang bertanya, kenapa hukum Islam nggak berlaku? Jawabannya karena kita tidak mampu. Itu aja jawabannya. Kita gak mampu. Nah, artinya apa? Kembali kepada yang tadi. Indonesia ini merdeka, itu yang jelas tidak lepas dari peran umat Islam. Dan mereka adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Aswaja ini mau hormat bendera. Kalau yang Wahabi gak mau hormat bendera. Kenapa? Syirik katanya. Wong itu hanya simbol. Syirik. Cuma karena sekarang ini ada tekanan dari pemerintah masalah terorisme, Wahabi juga mulai mau bendera. Malah mereka bilang Kiai Idrus ini mengkritik Wahabi karena Wahabi nasionalis katanya. Sudah ngaku nasionalis saudara sekarang ini. Makanya ustadz-ustadz Wahabi sekarang pakai peci hitam kemana-mana, pakai songkok nasional. Karena nasionalis, entah benderanya ada ya di tempat mereka. Ada bendera ya di mejanya sekarang. Ada sekarang. Karena takut dibilang teroris itu. Ya entah mereka ini ikhlas apa enggak tahu itu. Ya mungkin enggak ikhlas lah. Ini mereka terpaksa. Nah ini karena ini sudah waktu syuruk ya. Sebentar lagi akan berangkat kerja, mengantarkan anaknya macam-macam. Kita tutup. Ada tanya jawab? Nggak ada ya? Saya kira nggak ada karena ini sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin teguh dengan hukum Islam. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang soleh ya. Juga punya wakil-wakil yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama zida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.